Asal-usul Selat Bali. Pada zaman dahulu di Pulau Dewata, hiduplah seorang Brahmana kuat yang bernama Sidimantra. Ia memiliki banyak harta. Setelah beberapa tahun menikah, Brahmana dan istrinya memiliki seorang anak lelaki yang diberikan nama Manik Angkaran. Manik Angkaran tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pandai. Akan tetapi ia sering menghambur-hamburkan harta kekayaan orang tuanya dan bermabuk-mabukan. Suatu hari keluarga Sidimantra jatuh miskin dan Manik Angkaran pun meminta sang ayah untuk meminta pertolongan kepada para dewa. Ketika bertapa, Sidimantra mendengar suara samar-samar yang mengarahkannya untuk meminta sedikit harta kepada seekor naga yang bernama Naga Besuki. Naga yang menjaga harta karun di kawah Gunung Agung. Setelah itu Sidimantra langsung bergegas pergi ke kawah Gunung Agung. Setelah berhasil melalui segala rintangan yang menghadangnya, Sidimantra pun sampai di tepi kawah Gunung Agung. Dengan duduk bersila, Sidimantra membunyikan bel dan menyebutkan mantra untuk memanggil penjaga harta karun Naga Besuki. Setelah menyampaikan maksud kedatangan Sidimantra, Naga Besuki pun menggeliat dan mengeluarkan emas dari sisik-sisiknya. Sidimantra mengucapkan terima kasih dan segera pulang. Sepulangnya Sidimantra, ia memberikan harta yang dia dapatkan kepada putranya, Manik Angkaran. Sang ayah memberikannya dengan harapan Manik Angkaran tidak akan menggunakannya untuk berjudi lagi. Manik Angkaran pun berkata bahwa ia tidak akan menggunakan uangnya untuk berjudi lagi. Namun berbalik dengan perkataannya, Manik Angkaran malah menghabiskan harta yang diberikan sang ayah. Manik Angkaran kembali meminta bantuan ayahnya, namun sayangnya, Sidimantra terlanjur kecewa dan menolak permintaan anaknya. Manik Angkaran tidak tinggal diam saat permintaannya ditolak ayahnya. Dengan usahanya, Manik Angkaran berhasil mengetahui dari mana ayahnya mendapatkan harta tersebut, yaitu kawah Gunung Agung. Manik Angkaran pun langsung bergegas untuk pergi ke kawah Gunung Agung. Setelah tiba di kawah Gunung Agung, Manik Angkaran langsung berteriak dan memanggil penghuni yang berada di kawah gunung tersebut untuk keluar dan menemuinya. Seketika Manik Angkaran menjadi sangat takut saat dia melihat penghuni kawah tersebut merupakan seekor naga bersisik emas, yaitu Naga Besuki. Setelah mengetahui niat Manik Angkaran menghampirinya, naga tersebut berkata bahwa ia akan memberikan sebagian hartanya kepada Manik Angkaran. Tapi Manik Angkaran harus berjanji untuk mengubah perilaku dan sifat buruknya. Namun karena Manik Angkaran menginginkan harta yang lebih banyak lagi, ia pun mencabut sisik-sisik emas naga tersebut dan segera melarikan diri karena ketakutan. Manik Angkaran tidak mengetahui bahwa naga itu adalah makhluk yang sangat kuat. Naga itu langsung menyemburkan nafas apinya terhadap Manik Angkaran, dan Manik Angkaran terbakar menjadi abu. Mendengar kematian putranya, Sidimantra menjadi sangat sedih. Ia segera mencari Naga Besuki dan memohon agar putranya untuk hidup kembali. Naga Besuki mengabulkan permintaan Sidimantra dengan syarat, yaitu sisik emas Naga Besuki harus kembali seperti semula. Setelah mengembalikan sisik Naga Besuki menjadi seperti semula, Manik Angkaran pun dihidupkan kembali oleh Naga Besuki. Manik Angkaran langsung meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sidimantra tahu bahwa putranya telah bertobat, tetapi dia memutuskan bahwa Manik Angkaran tidak bisa hidup bersamanya lagi. Sidimantra berkata pada Manik Angkaran bahwa Manik Angkaran harus memulai hidup baru. Dalam sekejap mata, dia pun menghilang. Di tempat dia berdiri, muncul sumber air yang semakin banyak dan menggenang. Sejak saat itu, tempat itu pun dinamakan Selat Bali.